Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Iksan pada materi tematik kelas 4. Pada kesempatan kali ini Pak Iksan akan bicara tentang bunyi. Ada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, matan IPA. Maka simak video berikut ini. Kalian tahu bahwa melalui indera pendengaran kita dapat mendengarkan dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam, seperti yang dihasilkan oleh alat tradisional berikut ini. Ada gendang, ketika dipukul dia akan berbunyi, suling ketika ditiup dia juga akan mengeluarkan bunyi, gambus dan begitu adalah alat yang dipetik nanti akan keluar bunyi. Nah, dari ketiga alat musik ini maka kita dapat diketahui bahwa alat musik itu menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu maka kita cari tahu bunyi itu merupakan hasil dari getaran suatu benda, atau bunyi itu berasal dari sebuah getaran. Jadi gampangnya seperti itu. Oleh karena itu bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi, dan bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar seperti gendang. Nanti ketika dipukul, membran gendang itu nanti akan mengeluarkan suara. Dan perlu kita ketahui apa saja sih sifat-sifat bunyi itu. Berikut ini adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama itu adalah merambat melalui media perantara. Yang kedua, mengalami pemangkulan. Ketiga, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang keempat, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Dan yang kelima, tidak dapat merambat di ruang hampa. Mari kita cari tahu penjelasan dari sifat-sifat bunyi berikut. Yang pertama, bunyi itu merambat melalui media atau perantara. Media itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama yang kita bahas adalah merambat melalui benda padat. Coba kalian letakkan telinganya di meja ketika dan mintalah temanmu untuk menepuk bagian ujung meja, maka suara tersebut akan terdengar lebih keras dan jelas. Itu adalah bukti bahwa suara merambat melalui media benda padat. Perhatikan pada gambar tersebut. Yang kedua, merambat melalui benda udara atau gas. Contohnya adalah bel. Bel ketika digoyangkan itu akan menghasilkan bunyi, dan kita dapat mendengarkannya walaupun jaraknya jauh dari telinga kita. Itu dapat diartikan bahwa suara itu merambat melalui udara. Yang ketiga adalah merambat melalui benda cair. Ini adalah contoh kegiatan untuk mengetahui apakah suara itu merambat melalui benda cair. Coba masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Jangan corong tidak menempel pada ember. Telah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Maka itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Suara yang dihasilkan maka akan terdengar keras dan jelas. Artinya ini dapat merambat melalui benda cair. Perhatikan gambar di samping agar lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah sifat bunyi, itu adalah memantul. Berikut adalah jenis pantulan. Bunyi pantulan. Yang pertama, bunyi dapat memperkuat bunyi aslinya, yang memiliki arti bahwa bunyi pantul ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli, dan jarak pemantul tidak jauh atau berdekatan dengan sumber bunyi. Contohnya adalah bunyi dalam ruang kelas terdengar keras dan nyaring. Anak-anak pasti pernah ya mencoba kegiatan ini. Kemudian bunyi gemericik air keran yang mandi terdengar keras. Kemudian ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Seperti contohnya ketika seseorang bergerak di gua, seperti itu namanya. Kemudian yang ketiga itu adalah gema.
Gema merupakan bunyi pantul ya, terdengar setelah bunyi asli. Contohnya bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding atap bangunan. Coba kalian praktekkan itu di rumah ya. Yang ketiga adalah gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya sejajar, terutama dengan arah barang seperti ombak. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ suara itu menghasilkan suara yang bergerak lurus untuk mendekati telinga kita. Dan ini suara itu seperti ombak, dia menuju ke arah yang sama dengan arah lambat putarannya. Kemudian yang keempat adalah gelombang bunyi dapat dihiaskan. Seperti contohnya bunyi ini dapat menghasilkan hiasan atau refraksi. Contohnya adalah fenomena petir pada malam hari akan terdengar lebih keras dibanding pada siang hari. Kenapa jadi yang begitu? Karena pada saat malam hari suhu menjadi dingin sehingga kerapatan udara bertambah yang kemudian mempengaruhi cepat lambat bunyi di udara. Makin rendahnya suatu suhu udara, maka lambat bunyi semakin cepat. Oleh karena itu pada malam hari kita lebih jelas dalam mendengar sesuatu, contohnya petir, daripada saat siang hari. Cukup sampai di sini ya materi bunyi yang Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya, Anda coba buka buku temanya dan praktekkan apa yang ada di dalam buku tersebut. Maka Anda akan tahu apa bunyi itu dan bagaimana cara bunyi itu merambah. Dan jangan lupa untuk mencatat materi yang bisa Bapak ajarkan hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap belajar, semangat belajar, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.